Andai kata misalkan aku sakit tangan, ketemu Indah Daya, aku minta obat. Salahnya di mana? Habis itu dia ngomong, Ferry, ya, obatin ya. Bayar berapa? Ini, Mbak Ida. Nggak apa-apa, gratis saja. Ya, tambah senang. Salahnya di mana? Cuma kalau ada orang yang hatinya jelek, hatinya kotor, itu pencitraan. Itu sesat. Itu kurang etika. Ya itulah. Sekali lagi ku ucapkan, makhlukku yang bernama manusia, kata Allah, adalah khalifahku di muka bumi ini, wakilku di muka bumi ini, sesuai bidangnya. Jadi jadilah rahmat dari tiap bidang yang kita bisa. Terserah di bidang apapun. Nah ini dipersoalkan banyak pula. Yang kurang ini, yang dari sisi kebersihan lah, yang dari sisi spiritual lah, yang dari sisi agama lah. Kata Allah, semua ilmu yang aku berikan kepadamu, hai hambaku, jadikanlah manfaat. Bukan ilmu yang engkau, bukan ilmu yang aku berikan kepadamu tuh untuk kau jadikan sebagai alat ngocehin orang atau menilai orang. Yang maha menilai itu aku. Dan kelak kemudian hari ada pengadilannya. Jadi tenang aja. Tuhan saja maha sabar untuk ngadilin manusia. Manusia ini nggak sabar. Saling adilin. Gimana sih? Mending kayak Ida Dayak ini. Polos, punya kepedulian tinggi untuk nolong orang. Sembuh. Udah, gitu aja. Sederhana. Sederhana. Kenapa segala sesuatu yang sederhana itu sangat sulit diterapkan? Apa? Ya, hal yang dilakukan Ida Dayak ini kan hal yang niatnya sederhana aja. Nolong orang. Karena menurut pola pikir kebanyakan orang itu sesuatu yang sulit itu adalah menunjukkan orang itu berilmu atau tidak. Gitu. Ada orang yang selalu makan Indomie. Ya, kan sederhana. Itu dianggap tidak bisa masak. Kebetulan era sekarang ini kan era yang hobi mutar-mutar otak gitu. Karena dengan mutar otak dianggap pintar. Dianggap pintar, bukan pintar ya. Kalau ngomong dipanjang-panjangin. Panjangin. Ya, kalau aku ini salah kalau caraku ngomong, mestinya aku ngomong begini, menurut petunjuk yang ku dapat. Asik. Dan ini turunnya di tengah malam, bertepatan malam 1 Suro. Dan pada waktu itu bulu romaku bergidik. Sambil diterangi cahaya bulan yang sinarnya beda dari malam-malam sebelumnya. Zoom in, zoom out. Dan dari situ aku mendapatkan petunjuk bahwa Ida Dayak ini, nah pasti dipercaya. Aku tidak bisa mendramatisir tuh persoalannya. Aku pingin. Ya, kalau orang pingin mendrama, biar orang percaya. Iya ya. Aku mah bisa aja. Biar lebih cepat percaya gitu kan. Ini buat semua orang agar terbuka matanya. Oke. Sedikit banyak aku ngerti menceritakan tentang agama. Ya. Sedikit banyak aku ngerti menjelaskan tentang syariat. Sedikit banyak aku ngerti menceritakan tentang hakikat.
sedikit banyak aku ngerti menceritakan tentang tarekat. Kalau di Islam sedikit banyak aku ngerti menceritakan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Sedikit banyak juga aku bisa menceritakan tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Sedikit banyak juga aku paham dengan orang-orang yang disebut sufi. Kalau ku rubah aku ini, megang tasbih, Oke. pakai peci, baju koko, akan banyak orang cepat percaya dengan aku. Sayangnya aku pakai gelang dan kalung, Ya. topi tentara. Maka rada sulit dipercaya. Bertanya-tanya dulu. Tapi penjelasan tadi ada di channel kita yang bahas keyakinan. Nah, Ya. lo udah pernah bahas itu. Enggak. Nah, kalau aku tuh sederhana, siapapun yang bawa manfaat, menurutku itu karunia Tuhan. Soal nanti dia berubah, soal nanti mungkin keyakinannya apa, ya itu tanggung jawabnya dengan Tuhan, bukan urusanku. Kalau ketika aku memandang orang dan menilai orang itu ku anggap bisa sesat, aku pun bisa sesat. Kan gitu. Ketika aku melihat orang itu punya ruang lingkup untuk berbuat salah, aku pun punya ruang lingkup untuk berbuat salah. Ketika aku menganggap orang itu punya ruang lingkup untuk menjadi orang yang bodoh pada akhirnya, aku pun punya ruang lingkup untuk menjadi orang yang bodoh. Jadi apa gunanya menilai orang dengan hal-hal negatif? Kan gitu. Orang yang berbicara ribet itu, di samping karena nggak paham, yang kedua dalam berbicara itu ada maunya. Karena ada maunya, takut omongannya salah. Nah, jadi disamar-samarkan. Nah, aku tidak ada maunya, jadi ngomong aja. Ya kalau channel Selalu YouTube memberikan penjelasan yang bisa iya bisa enggak. Iya. Kan selalu kalau di Islam itu setiap orang yang berbicara tentang agama atau apapun itu ada bahasa wallahu alam bisawab. Intinya pada akhirnya hanya Tuhanlah yang tahu. Itu intinya. Tapi walau diujungi hanya Tuhan yang tahu, sebelum menuju ke sana monis kanan monis kiri, ngafirkan kanan ngafirin kiri, nyesatkan kanan nyesatkan kiri. Di satu sisi dia berkata bahwa hanya Allah yang tahu, di sisi lain dia sudah memvonis orang. Jadi itu tanda-tanda orang munafik. Nah, aku tidak peduli apapun keyakinan Hidayah ini. Intinya dia banyak menolong orang. Banyaklah orang-orang yang mungkin bertahun-tahun tidak sembuh, jadi sembuh. Banyak orang yang mungkin karena nggak punya duit berobat, ketemu dia jadi berobat sembuh. Pokoknya aku gini aja deh intinya. Segala sesuatu, siapapun manusianya di muka bumi ini yang bawa manfaat sesuai bidangnya, aku akan doakan dengan Tuhan. Biar dia tetap bawa manfaat. Soal nanti dia berubah jadi nggak baik, itu urusannya dengan Tuhan. Nah kita ini terlalu usil jadi manusia. Bukan peduli, usil. Oke,